Baik, Mir, perkenalkan kami dari kelompok Praktikum Keamanan Cyber kelas C dan pada saat ini kami akan menemukan Praktikum Keamanan Cyber pada tugas yang ke-9. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Rizky Prantata, kemudian yang kedua ada JV Moninja, dan ketiga Jovin Kapelinggi. Dan untuk demo selanjutnya, itu yang pertama, tipe yang pertama yaitu aturan snort dan firewalls. Langsung saja yang pertama itu mempersiapkan virtual environment-nya atau lingkungan virtualnya. Yang pertama itu kita disuruh untuk eh, masuk ke dalam Oracle VirtualBox, kemudian masuk sudah ke CyberOps Workstation dan di sini sudah dan melakukan setting. Namun di sini sebelumnya saya sudah melakukannya dan langsung saja pada bagian B itu membuka atau mengeksekusi file configure as DHCP. Itu kita buka terminal dulu, kemudian ketik sudo slash lab dot support files, kemudian masuk ke explore script, kemudian ke configure as DHCP bisa, dan kita diminta memasukkan password itu cyber ops, dan di sini sudah masuk. Kemudian di sini kita di bagian C itu suruh masukkan perintah config. Kemudian di sini hasilnya seperti ini dan kemudian selanjutnya itu melakukan tes koneksi dengan perintah ping www.cisco.com. Perintahnya berhasil, kemudian Ctrl C untuk menghentikan. Kemudian masuk pada bagian 2 yaitu eh, logs dari firewall dan IDS. Langsung saja di step pertama atau pertama itu monitoring log IDS secara real time. Untuk itu dari seluruh memasukkan perintah sudo kemudian folder lab.support ke files, kemudian masuk ke scripts, masuk ke file cyberops extended topo fw.py. Nah, ini sudah ada dan kita di sini masuk ke prompt dari mininet. Untuk bagian B, kita disuruh dari minitnya disuruh untuk membuka eh, terminal R1 dengan perintah extern R1. Dan di sini R1-nya sudah muncul. Kemudian di sini muncul pertanyaan R1 dibuka dengan eh,
black text dan latar belakang putih. Eh, Kemudian di sini user apa yang sedang login di sel tersebut dan apa indikator darinya. Jadi user yang sedang login di sini itu root. Nah, tandanya itu di sini yaitu root checkout analyze. Kemudian pada bagian C dari user sat dari shell R1 ketik perintah berikut yaitu root add root support dot files scripts dan start store bisa. Dan di sini store-nya sudah di start. Kemudian langsung ke bagian D, itu di terminal ini disuruh untuk memasukkan perintah yaitu extern H5. Untuk terminal H5 sudah terbuka, kemudian lagi extern H10. Nah, untuk terminal dari Note 10 juga sudah dibuka. Nah, di sini bagian E, H10 will simulate a server on the internet that is hosting malware. Jadi H10 itu akan mensimulasikan uh, sebuah server di internet yang dimana ia akan menghosting sebuah malware. Nah, di H10 itu kita disuruh untuk menjalankan itu perintah .let .support .files /scripts. No server start. Bisa. Nah, kemudian di net 10 itu kita disuruh untuk eh, menggunakan perintah net stats start kemudian dengan eh, option tumpah. Di sini sudah ada hasilnya, kemudian bisa dilihat dari output di atas. eh, Sini dia menjalankan Nginx, kemudian yang terkoneksi dengan port TCP 66. Kemudian pada bagian G, di terminal Windows, pada terminal R1, satu eh, sebuah instance dari Snort akan berjalan. Nah, untuk memasukkan lebih banyak perintah di R1, kita disuruh untuk eh, masukkan perintah ekstern satu lagi. Nah, dan sekarang terminal R1 yang lain telah dibuka. Kemudian pada print pada bagian H,
di R1 itu kita disuruh untuk memasukkan perintah tail dengan opsi CSF, kemudian var, kemudian slash log, kemudian snort slash alert. Dan di sini sudah berhasil di terminal H5 sebelumnya. Kita disuruh untuk memasukkan perintah WGET, kemudian alamat IP-nya itu 29.165, kemudian 202, kemudian 133, dan port 666, kemudian sebuah nama file yang bernama w32.minda.hmm.exe. Nah, di sini filenya sudah berhasil di-download dan muncul pertanyaan, hmm, port yang digunakan untuk berkomunikasi dengan malware, uh, server web malware, dan apa tandanya atau indikatornya. Jadi untuk portnya sendiri yang digunakan yaitu port 666, dan ya untuk bisa dilihat di sini. Kemudian di sini apakah filenya terdownload dengan sukses ya, dan apakah IDS menghasilkan alerts yang sesuai dengan folder yang di-download. Mungkin bisa dilihat di sini. Nah, ini dia alertnya. Kemudian eh, jadi muncul pertanyaan dari alert yang ditunjukkan di atas, apa alamat source, alamat IP address source dan destination-nya yang digunakan dalam transaksi. Jadi untuk alamat IP-nya itu untuk alamat eh, destination-nya itu di R1 itu 209 ini, eh, maksud saya maksud saya untuk alamat source-nya yaitu ini, dan untuk alamat destination-nya ini. Kemudian apa port yang digunakan pada alamat source dan destination-nya. Jadi untuk eh, source-nya itu menggunakan port 666, dan sementara untuk destination-nya menggunakan 3896. Kemudian dari eh, tadi, proses tadi, tanya lagi, kapan download dilakukan? Jadi download dilakukan di sini ada keterangan waktunya itu
pada hari ini pukul 12.08 lewat 14 detik. Kemudian dari pesan tadi, apa yang di pesan apa yang disimpan oleh ID signature signature-nya. Nah, pesan itu malicious server hit. Kemudian lanjut pada 5 kita disuruh untuk memasukkan perintah TCP dump. Ini TCP dump, kemudian ini 5 ETR0 W dan namanya Nimda download tiket dan dan kita masih menunggu di sini. Nah, dan PWNL pada terminal atau shell H5 lagi, kita masih disuruh untuk masukkan perintah widget, kemudian alamat IP-nya itu 29.165.202.133, kemudian port 666, kemudian W32 Minda AMN X sudah berhasil. Dan selanjutnya itu perintah FG. Nah, masih menunggu di sini. Dan Ctrl C dan ah di sini sudah ada 53 paket yang di capture. Kemudian masuk pada bagian N yaitu perintah ls WinL untuk melihat, dan di sini sudah ada file yaitu nim.download.pkf. Kemudian berikutnya muncul pertanyaan itu pada direktur list. Kita banyak eh, beberapa campuran files, tapi but you should but you should still see the name the PKF file. Nah, how can be PKF file be used to the security analyst? Jadi PKF file itu berguna bagi seorang analis karena investigasi serangan atau insiden keamanan. Nah, di file ini sendiri menyimpan semua data komunikasi
jaringan saat unduhan malware terjadi seperti tadi, serta bisa digunakan untuk menganalisis source IP, destination IP, port, payload, dan protokol yang digunakan dalam serangan. Dan berikutnya pada bagian yang kedua itu Planning Firewalls Rule based on IDS Alert. Nah, langsung saja pada bagian A, disuruh untuk eh, membuka terminal R1 yang ketiga. Kita R extern R1. Untuk terminal A1 yang ketiga sudah dibuka dan gunakan perintah if tables in L min V. Dan di sini eh, sudah ada hasilnya. Kemudian pertanyaan, what change are currently used in R1? Atau change apa saja yang digunakan di R1? Di sini ada tiga change, ada tiga chain, yaitu chain input, chain forward, chain output. Nah, pada berikutnya itu kita disuruh untuk memasukkan perintah if tables min i, kemudian perintah forward min p, basically min d, kemudian element IP-nya itu 29, 165, 202, kemudian 133 dan min d4 666, kemudian C dan O. Terus enter dan selesai. Kemudian berikutnya perintah if type tables L v, dan di sini untuk chain forwardnya sudah ada hasilnya seperti ini. Kemudian di H5, kemudian di terminal H5 kita disuruh untuk tekan perintah yaitu get 209, 165, 202, 133 dan nama filenya. Dan di sini ketika di Ctrl C tidak jadi apa-apa. Nah, kemudian di sini muncul pertanyaan, apakah download itu sukses dilakukan dan jelaskan. Nah, dari tadi karena sudah menggunakan perintah di atas, namun tidak berhasil karena paket TCP ke IP tersebut dan portnya tersebut sekarang diblokir
oleh rule drop di chain forward IP tables tadi. Nah, eh, muncul lagi pertanyaan, uh, what would be a more aggressive but also valid approach when blocking the offending server? Nah, pendekatan yang lebih agresif itu atau masalah masih valid, blokir semua akses ke server tanpa perlu import. Nah, kemudian masuk pada bagian 3, yaitu terminate and clear minute processors. Kemudian pada bagian A, kita disuruh untuk masuk ke terminal server station dan disuruh masukkan perintah quit dari minute. Nah, untuk eh, ini kalau sudah keluar dari mininet dan menutup semua hasilnya, kemudian masuk pada perintah yaitu sudo nc untuk menghapus semua proses yang dijalankan di dan disuruh masukkan password. Dan prosesnya sudah berhasil dan demikian untuk lab yang pertama. Baik, lanjut pada lab yang kedua, yaitu menversi data ke dalam bentuk atau format universal. Pertama di sini itu menormalisasi timestamp pada sebuah log file. Nah, untuk langkah pertama, langkahnya itu yang pertama tentu membuka server of virtual machine dan membuka terminal. Kemudian berikutnya itu mengubah directory ke uh, left support, kemudian .files. Dan berikutnya yaitu menjalankan perintah ini yaitu awk begin dan sebagainya. Nah, dalam ini jawabannya itu pokoknya telah berhasil dikonversi menjadi format yang lebih command readable. Nah, ini digunakan menggunakan fungsi tadi yaitu uh, str, strf time dan uh, lainnya. Kemudian yang berikutnya itu compare the contents into file and print the output. Kemudian kenapa baris-baris baris HD 31 Desember dan baris tersebut muncul karena file memiliki baris kosong di akhir file. Nah, setiap saat baris itu kosong, ini akan diproses oleh fungsi AWK. Kemudian fungsi strf time itu tetap dijalankan dan karena tidak ada nilai atau S3 sama dengan 0, maka dianggap sebagai nilai Unix epoch 0. Kemudian yang berikutnya itu menggunakan perintah nano application X in Dropbox. Dan ini sudah masuk.
Kemudian di sini pertanyaan apakah outputnya sudah benar sekarang? Nah, di sini bisa dilihat bahwa outputnya sudah benar. Kemudian ya yaitu kita keluar dari sini menggunakan fungsi yang menggunakan perintah Ctrl X. Berikutnya itu fungsi perintah ini, PK begini dan sebagainya. Dan, ada pertanyaan apa yang ditampilkan atau ditampilkan dari perintah di atas dan eh, apakah ini eh, diharapkan. Nah, perintah yang ditampilkan itu bisa dilihat hasilnya itu tidak ada. Karena mengapa? Karena eh, simbol ini itu digunakan untuk menghasilkan apa mengalihkan outputnya ke dalam application x.in.boolean.log. Jadi tidak ada hasil yang ditampilkan, tetapi hasil dari AWK ini ditampilkan di dalam uh, file.log ini. Kemudian menggunakan perintah get dan hasilnya sudah seperti ini. Beda dengan yang pertama ketika di situ uh, ada kolom yang nol. Nah, kolom yang nol, baris dengan kolom yang nol itu sudah dihapus di sini. Lanjut kepada part berikutnya itu menormalisasi timestamp di dalam sebuah apa file log Apache. Itu dengan perintah membuka si file Apache-nya dengan klik ketik Apache in push.log. Nah, sudah berhasil dibuka dan berikutnya itu first answer. Uh, Kami itu menjawab pertanyaan berikut. Itu in the context of timestamp conversation, what character would work as good delimiter character for the file above? Jadi apa karakter apa yang kerja sebagai delimiter atau pemisah yang bagus untuk file Apache tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk pemisahnya itu adalah eh, dengan tanda petik. Kemudian berapa banyak kolom yang ada pada file Apache Apache log Apache. Untuk kolomnya itu ada 7, yaitu IP address, kemudian user identity, namun di sini identity, kemudian tapi di sini isinya kosong, kemudian user identification juga kosong, kemudian Unix epoch, timestamp, kemudian eh, get HTTP dan sebagainya itu berisi HTTP request, kemudian HTTP kolom HTTP status, kemudian kolom response size. Kemudian berikutnya pertanyaan berikutnya pada Apache log Apache file di atas
kolom apa yang mengandung timestamps, mengandung unique epoch timestamp, itu kolom yang ini, kolom yang keempat yang berisi angka-angka seperti ini. Kemudian pada langkah B, pada terminal server workstation, eh, s- copy file dari Apache log ini, itu Apache in epoch.log, itu disimpan ke dalam eh, folder slash form slash analyze slash lab dot support dot files. Nah, berikutnya itu menggunakan AWK script untuk mengonversi timestamp ke format yang lebih bisa dibaca oleh manusia atau human readable. Nah, untuk perintahnya di sini ini dan setelah uh, uh, sini lebih hasilnya seperti ini. Kemudian muncul pertanyaan uh, apakah di script sepenuhnya berhasil, dan sini ada masalah, itu timestamp-nya. Dan di sini untuk scriptnya sudah berhasil, untuk timestamp-nya bisa lebih dibaca dengan format waktu dan format waktu berupa tanggal dan jam. Kemudian berikutnya itu pada lampu D, eh, apa perbedaan yang relevan antara application X in echo.log dan Apache in echo.log. Nah, di situ eh, fungsi strf tidak bisa memproses angka epoch yang dibungkus tanda kurung, sehingga hasilnya hasil konversinya tidak sesuai. Kemudian script awal sebenarnya tidak salah, tetapi tidak mempertimbangkan bahwa nilai epoch tidak bersih atau masih ada karakter tambahan. Nah, berikutnya tuh di sini pada masih menggunakan perintah yang sama, perintah AWK. Dan di sini seperti ini, dan muncul pertanyaan apakah script mampu untuk mengonversi timestamp ke time. Nah, sini scriptnya berhasil menghapus tanda kurung siku dari timestampnya dan berhasil mengonversi timestamp ke format yang lebih human readable. Kemudian berikut yaitu local preparation in security union. Nah, di sini itu kita langsung ke security union. Selanjutnya itu Elsa log, log Elsa. Sini kita disuruh untuk login dulu dengan username and license. Password.
cyber ops. Langkah berikutnya itu membuka terminal. Berikutnya ke directory menggunakan cd, kemudian slash nsm slash elsa slash data, kemudian elsa lagi dan log, dan sudah masuk. Kemudian menggunakan perintah ls kemudian untuk melihat isi directory. Kemudian browbox in security unit. Untuk ini kita berpindah directory. Perintah cd perintah cd dan slash sel dan elsa data elsa sel bro dan log dan current, dan sudah masuk. Kemudian menggunakan perintah ls benar. Kemudian lagi untuk kita mencari smart logs. Berita cd nsm sensor sensor data dan masuk. Lagi ls email untuk edit isinya. Masukkan perintah ls sekomin ya lalu sudah masuk ya. Kita masuk ke directory siswa ada slash forward next, kemudian masuk Indonesia, kemudian gunakan pilih Dito ilang pala mo malas po Leslie Kisuna. Si dito ko last week. dari setiap tools yang di list di atas, yaitu POSIX, Root,
full box, string, dan square. eh, Jelaskan fungsinya, kemudian importance atau kegunaannya, kemudian eh, placement atau tempatnya di security analysis workflow. Yang pertama itu OSSC, Open Security Security Event Accelerator, sebagai sistem deteksi antivirus berbasis host atau IDS yang melakukan analisis log, pemeriksaan integritas file, pengetahuan rootkit, dan notifikasi secara real time. Ini mendeteksi aktivitas mencurigakan secara langsung dari sistem host, seperti perubahan file yang tidak sah atau upaya login yang berulang dan tidak terlihat di IDS jaringan. Kemudian posisi dalam alam kerja analis digunakan untuk memantau sistem endpoint dan membantu dalam investigasi ketika terdapat indikasi kompromi dari log host. Dari log sec digunakan untuk korelasi dan deteksi dini dari ancaman. Kemudian pull report ini digunakan sebagai alat yang untuk mengoptimalisasi dalam pengunduhan, pengelolaan, dan mengaktifkan rule store atau aturan store atau security IDS IDS. Kemudian ini penting karena memastikan bahwa sistem IDS itu selalu diperbarui dengan aturan deteksi ancaman terbaru dari sumber terpercaya seperti emerging threats and source files. Kemudian posisi dalam alur kerja analis membantu dalam memelihara sistem IDS, kemudian meningkatkan akurasi deteksi karena menggunakan ruleset terbaru dan berguna bagi aplikasi riset telah diperoleh dan diterapkan dengan benar. Kemudian Sphinx ini adalah mesin pencari full text yang digunakan untuk beberapa bagian dari infrastruktur security hingga atau mempercepat pencarian log terbesar. Nah, ini penting karena dia memungkinkan pencarian cepat dan efisien dalam jumlah yang besar dari data log yang dikumpulkan dari berbagai sensor. Kemudian posisinya ini digunakan dalam backend oleh tools seperti ELSA untuk mempercepat query log selama proses analis. Kemudian yang keempat yaitu Square. Nah, ini adalah antarmuka web visualisasi dari database SQL. Nah, ini yang menampilkan data alert dan log secara grafis dan interaktif. Kemudian ini penting dalam membantu mengenai serangan hubungan antara event dengan visualisasi. Nah, di sini posisinya itu digunakan dan investigasi untuk memelihara timeline, relasi, dan konteks dari alert yang dihasilkan oleh IDS seperti Snow. Nah, demikian untuk lab yang kedua, lanjut ke lab yang ketiga. Baik, saya akan melanjutkan lab berikutnya. Nah, di sini pada regular expression tutorial yang dimana pada step pertama itu kita membuka link ini. Nah, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, simbol ini menandai akhir dari string, contoh n, cocok dengan string yang diakhiri dengan n. Kemudian bintang mencocokkan karakter grup sebelumnya 0 atau lebih kali. Contohnya AB, bintang cocok dengan A, B, AB, ABB, ABBB, dan lain-lain. Yang kedua titik adalah mencocokkan salah satu karakter dalam tanda kurung. Contoh ABC cocok dengan A, B, atau C. Kemudian karakter kelas mencocokkan salah satu karakter dalam tanda kurung ABC dengan A, B, atau C, cocok dengan A, B, atau C. Nah, kemudian mencocok digit digit angka 0 sampai 9, kemudian slash D mencocokkan non digit. Kemudian tanda kutip segitiga atas itu menandai awal dari string. Kemudian dalam tunduk rawal semikolon M mencocokkan karakter atau grup sebelumnya tepat M kali. Nah, kemudian dalam
Tunduk buka kerawal M, M. Tutup kerawal menunjukkan karakter atau grup sebelumnya antara N hingga M. Kemudian yang ini menargetkan karakter yang digunakan untuk mencocokkan akhir dari sebuah string. Kemudian bintang menarget menta, menta karakter menta karakter ini digunakan untuk mencocokkan karakter atau grup sebelumnya sebanyak 0 atau lebih kali. Kemudian yang terakhir adalah simbol, adalah operator atau alternatif pola mencocokkan salah satu dari dua atau lebih bagian. Nah, kemudian di step 2, description the profit regular expression pattern. Nah, ini ada kutip 93 mencocokkan string yang diawali dengan angka 93. Kemudian di sini mencocokkan huruf kapital dari A sampai Z sebanyak 2 sampai hingga 4 kali. Kemudian 2015 mencocokkan teks 2015 secara tepat, cocok dengan tahun atau angka yang tidak muslim. Kemudian ini mencocokkan waktu dengan pola jam, kemudian slash titik com, mencocokkan string titik com, tanda titik di escape dengan slash agar dianggap sebagai titik literal, cocok dengan example titik com. Nah, kemudian complete get, kemudian yang terakhir mencocokkan 4 digit angka 0 secara berurutan. Kemudian di step 3, di sini kita disuruh untuk menggunakan terminal. Kemudian hmm, nah, ini. Kemudian kita disuruh di sini um, enter backslash tanda kutip 83. Backslash 80. Nah, di sini dia menunjukkan semua angka 83. Kemudian di sini juga kita disuruh A sampai Z 2,4. Nah, di sini kemudian ya, close the terminal and shut down the MV. Disuruh tutup terminal. Nah, kita masuk pada lab extract and extract table from the PCAP. Nah, di sini tutup dulu ini. Cancel. Sebentar. Nah, ini kita disuruh untuk buka terminal. Kemudian oh, kita buka open VirtualBox, kemudian pergi ke setting, kemudian ubah pada bagian network, attach to, select bridge adapter. Nah, di sini sudah bridge adapter, kemudian klik OK. Kemudian login to CyberOps. Login to CyberOps. Oh, CyberOps. Kemudian di sini kita mengambil script ini. Password. Kemudian kita configuration dulu. Nah, IP successful. Kemudian change the lab support file caps. Bentar. Kemudian kita tekan ls -1. Min L. Nah, di sini. Nah, kemudian kita buka Wireshark. Kita suruh buka Wireshark. Nah, kemudian di sini dynamic focus content to capture related malware download perform in previous lab the PCI. Nah, kita mendownload. Bentar, akan terbuka Wireshark. Nah, kemudian di nomor 4 ini, nah di sini sudah ada hypertext protokolnya.
di sini hypertext protokolnya. Nah, kemudian di G disuruh right click ke follow TCP stream. Kita right click kemudian follow TCP stream. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Nah, we should display window containing the cell for the entire selection TCP follow. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. What are all those symbols show in the follow TCP stream window? Are they connected noise? Data? Explain. Nah, di sini simbol-simbol aneh yang muncul pada jendela follow TCP stream bukan noise atau gangguan koneksi, melainkan data asli yang ditransmisikan melalui koneksi TCP. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. They are few variable words spread among the symbol. Why are uh, why, uh, why are they there? Nah, simbol-simbol dan karakter aneh yang kamu lihat di jendela follow TCP Shark, terutama pada jaringan HTTP responden adalah dari file executable atau exe binar yang dikirimkan langsung melalui jaringan. Nah, kemudian di sini ada jalan ada pertanyaan juga using the follower name visualization possible window, can you tell the execute this release? Nah, meskipun bernama W32 nimdat titik AMM exe, isinya sebenarnya adalah installer biasa yang mungkin untuk perangkat Lunaxa, hanya diganti namanya untuk menyesatkan atau mengecoh sistem keamanan. Nah, kemudian kita close TCP Windows. Nah, kemudian in the manual word file, notice the HTTP gateway request to generate from this event to follow. Nah, sini kita gateway-nya. Nah, kemudian nah di sini di B, with the get request package like navigate file explorer HTTP from Wishart menu. File, kemudian export object, kemudian HTTP from Wishart menu. Nah, di sini. Kemudian C, Wishart will display HTTP object present the TCP followed by the consent that get request. In the case, the only way exe file is present to capture. It will take a few seconds before the file spam. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, why is W32 titik nimda titik AMM titik exe the only file capture? Karena em, satu-satunya file yang sedang ditransfer melalui jaringan selama waktu perekaman atau karena capture ini disiapkan khusus untuk menanasi file tersebut. Nah, kemudian kita disuruh untuk save as at the bottom of the screen, save as. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian dia akan tersimpan di sebelah sini. Di apps, kita klik home, kemudian folder saja. Home, analis, dan nah di sini. Nah, itu sudah save. Kemudian di sini kita buka terminal, disuruh buka terminal. Kemudian kita tekan ls -l. Nah, di sini. Kemudian ada pertanyaan was the file save? Dan ya file di sini harusnya filenya sudah tersave. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, the file comment give information data file type. Comment little more about the malware below. Kemudian kita diketik untuk file, disuruh untuk membuka filenya. Cuma di sini belum ada. Nah, kemudian ada pertanyaan, in the malware analysis software,
Proses what will be a probable next step to future security analyst. Melakukan jawabannya adalah melakukan analisis statistik terhadap file W32 menggunakan tool seperti string file dan mengecek reputasi file di virus total sebelumnya beranjak dari ke tahap analisis dinamis di sandbox. Untuk lain berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jovin Kepalinggi. Jadi selanjutnya saya akan masuk ke dalam lab Interpret HTTP Engine as Data to Isolate a Threat Actor. Jadi adapun objektif tesnya ada 3 dan backgroundnya ada di sini. Langsung masuk saja ke part yang keempat yaitu prepare the virtual environment. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam virtual box. Oke, lalu masuk ke dalam bagian ini kita masuk di CyberOps, lalu masuk ke dalam bagian mesin, lalu bagian settings, lalu masuk di bagian network. Di bagian network ini, daftar yang pertama kita ubah adapternya menjadi internal network dan namanya menjadi insight. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya start di CyberOps ini kita akan klik start. Oke, setelah itu kita masuk di CyberOps, kita akan masuk eh, ke dalam CyberOps, kita masukkan passwordnya itu CyberOps. Oke, di CyberOps kita akan masuk ke dalam terminal. Lalu kita masukkan untuk mengkonfigurasi networknya menjadi config. Kan sudo scripts. Yes. Oh, hmm. Masukkan passwordnya CyberOps. Oke, configurationnya sukses. Lalu masuk ke dalam bagian G, yaitu kita akan masuk ke dalam bagian security union.
Masuk. Lalu di security ini nanti kita akan masuk di terminalnya juga. Untuk security onion, passwordnya. Jadi tunggu. Hmm. Oke, ditunggu sebentar untuk login ke dalam security onion. Ini di sini sudah berhasil. Ini kita masukkan sini yaitu analis dan passwordnya berhapus. Oh, dan berhapus. Oke, lalu di bagian security ini kita akan masuk ke dalam bagian desktop kita. Di bagian desktop kita akan terminal. Oke, lanjutnya kita akan masuk ke dalam terminal. Lalu di sini kita akan memasukkan perintah. Lalu, oh, minta masukkan itu. Lalu, sudo sudo service and Oke. Oke, jadi di sini sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam part yang kelima yaitu investigate and SQL injection attack. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam kali lagi. Oke, bisa ditunggu ini. Oh, ini fungsi 4. Oke, dalam kali ini kita akan masuk ke dalam, oke, klik Firefox. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam, oke, dan ini kita akan masukkan ini 209 titik 155 titik 200 titik 235. Oke, setelah itu sebelum dulu.
Ini bisa. Oke, jadi selanjutnya masuk ke dalam kali virtual mesin. Jadi di sini karena host unreachable, jadi tidak bisa masuk. Jadi bisa dilihat di modul untuk step yang selanjutnya yaitu memasukkan navigate to 209.165.200.235. Jadi bisa dilihat di sini untuk step berikutnya. Lalu masuk ke dalam user infonya bisa dilihat untuk info yang ada yaitu bisa dilihat di sini yaitu username, password, dan signature untuk yang ada di dalam pencarian tadi. Bisa dilihat di sini. Lalu masuk ke dalam step yang kedua yaitu review the skill logs. Jadi kita akan masuk ke dalam security union. Jadi di sini bisa dilihat. Jadi di sini kita akan memilih alert yang dimulai dari angka 7. Dilihat untuk transkripnya. Karena tidak bisa, jadi bisa dilihat di sini untuk step-step berikutnya lagi untuk alert alert ID yang dimulai dari angka 7. Bisa dilihat di sini untuk angka step-stepnya yang akan masuk ke dalam transkripsinya, lalu masuk ke dalam melihat nilai-nilai atau data-data yang ada di dalam transkrip tersebut. Lalu di sini ada pertanyaan, what information can you gather from the transcript window? Jadi transkrip window menunjukkan bahwa serangan SQL injection sedang dilakukan terhadap web server 209.165.200.235 dengan tujuan mengintegrasi data kartu kredit. Server merespon dengan HTTP 200 yang mengindikasi bahwa serangan kemungkinan berhasil. Hal ini merupakan bukti aktivitas berbahaya dan kompromi terhadap aplikasi web target. Lalu selanjutnya masuk ke dalam pembagi pencarian. Jadi di sini dia mencari tentang username yang ada. Jadi bisa dilihat di sini dia menemukan lalu di sini ada pertanyaan compare the credit card information from the transcript window and the content extracted by the SQL injection attack. What your conclusion? Jadi serangan SQL injection berhasil mengekstrak data sensitif dari database yang kemungkinan besar berisi nomor kartu kredit, kata sandi, dan informasi terkait data yang dapat ditampilkan memiliki struktur format khas data finansial sebagai berikut yang ini yaitu 16 digit angka atau kartu kredit, times time yaitu tanggal validasi atau pembuatan akun, dan kata sandi atau plain text. Nah, ini menunjukkan bahwa server target memiliki kerentanan serius pada input user dan tidak memfilter atau memvalidasi input dari form dengan benar. Lalu lanjut ke dalam bagian berikutnya. Jadi di sini dia akan masuk ke dalam skill window lagi dan seperti tadi akan mengulang langkah yang sama. Kita akan coba untuk masuk ke stream. Jadi di sini dia akan masuk ke dalam TCP streamnya. Jadi di sini bisa dilihat info yang ada, yaitu yang ada di dalam file data tersebut. Lalu masuk ke dalam step yang ketiga yaitu review the else logs. Jadi di sini kita akan coba masuk ke dalam security union virtual machine. Jadi kita akan coba untuk masuk. Keluar dulu sini, kita masuk ke dalam sini. Lalu lanjut, itu kita akan memasukkan lalu di sini kita akan login dengan username analis, lalu password
CyberOps. Lalu di sini kita akan panel di sebelah kiri kita pilih bagian HTTP. Lalu pilih untuk potensial SQL injection. Bagian top lalu kita pilih Oke, jadi tapi di sini tidak ada untuk ID yang diminta, jadi bisa dilihat di sini untuk informasi yang ada dari ID yang ada yang diminta tadi. Lalu di sini diminta untuk memasukkan plugin menjadi GitHub. Lalu memasukkan username dan passwordnya. Lalu di sini akan ada data-data yang akan diminta untuk disimpan lagi. Lalu masuk ke part yang keenam yaitu data exfiltration using DNS. Jadi di CyberOps Workstation virtual machine nanti ini kita akan diminta lagi untuk memverifikasi lagi ke dalam lab support filesnya. Lalu setelah itu akan memasukkan lagi perintah untuk masukkan ke dalam untuk transform ke confidential.txt untuk berubah menjadi confidential untuk .hex. Lalu setelah itu akan ada perintah seperti ini. Di sini akan memasukkan di dalam terminal dan setelah itu akan masuk ke dalam step yang kedua itu prepare the content to DNS query log. Di sini itu akan merun a bash shell for a loop that will return di confidential.hex-nya ini. Lalu jika berhasil dia akan menampilkan query atau seperti ini dan masuk ke dalam step yang ketiga yaitu exploit the DNS query log. Jadi di sini dia akan mencoba untuk mengkonfigurasi lagi data yang ada. Lalu setelah itu di sini akan menggunakan grep command untuk masuk ke dalam DNS query log filenya. Lalu setelah itu lanjut di sini akan ada command prompt yang diminta lagi nanti untuk masuk ke dalam cat secret.hex. Lalu setelah itu akan keluar dari masterstable.association. Lalu setelah itu akan memasukkan data-data atau query lagi yang diminta untuk mengkonfigurasi dari secret.hex-nya ini dan mengverify that file has been copied file on the Kali virtual machine. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam step yang keempat yaitu analis di DNS exfiltration. Jadi di sini dia akan masuk ke dalam security union, lalu akan masuk ke dalam men-start Elsa lagi dari desktop untuk masuk ke dalam data tadi IP yang diminta tadi untuk melihat lalu setelah itu bisa dilihat di sini di dalam modul. Jadi di sini dibilang the code signal malicious activity because user probably cannot remember a long subdomain name with random letters and numbers. Jadi setelah itu di bagian dari sini dia akan meminta untuk membuka terminal lagi dan memasukkan echo dan XXD command to refer the hex string-nya. Lalu setelah itu di sini ada pertanyaan. If you continue to refer the hex string, what is the result? Jadi jika kita terus membalik hex string ke bentuk aslinya, di sini akan mendapatkan isi sebenarnya dari data tersebut. Nah, dalam hal ini berupa pesan teks seperti confidential document only show to a course users atau sejenisnya tergantung dari hex yang dipresentasikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.